Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Lestari Handayani. Saya dari kelas A NPM 18-10042. Dosen pembimbing saya Ibu Tuti Rastuti SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepailitan mengenai PT Co-World Development Tbk. Sebelum lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih topik kepailitan dan mengapa saya memilih PT Co-World Development Tbk sebagai salah satu contohnya. Yang pertama, karena akhir-akhir ini perkara mengenai kepailitan itu meningkat 50%. Lalu mengapa PT Co-World Development Tbk yang menjadi salah satu contohnya? Di sini sangat menarik. Di saat perusahaan mengalami kepailitan, biasanya mereka mem-PHK karyawannya secara massal. Tetapi berbanding terbalik dengan PT Co-World Development Tbk, dia akan berusaha terus untuk mempertahankan seluruh karyawannya dan akan mengupayakan perdamaian untuk kepailitan tersebut. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kepailitan itu? Kepailitan merupakan salah satu jalan keluar yang bersifat komersial bagi persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi utang-utang tersebut kepada para krediturnya. PT Co-World Development Tbk merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan properti. Didirikan sejak tanggal 25 Maret 1981 dengan nama PT Internusa Arta Cipta dan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 1981. Induk usaha Co-World adalah PT Gama Nusapala, merupakan perusahaan yang dimiliki oleh PT Lestari Investindo Mandiri atau disingkat LIM. LIM merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Fransiskus Sucianto. Lini usaha dari PT Co-World Development Tbk yaitu pembangunan, pengembangan, dan penjualan unit rumah, ruko, dan kafling di perumahan Melati Mas Residen, Serpong Park, dan Serpong Teras yang berlokasi di Serpong, Tangerang. Identifikasi masalahnya. Yang pertama, apa dasar hukum mengenai kepailitan? Yang kedua, apa akibat hukum dan tanggung jawab PT Co-World Development Tbk? Dan yang terakhir, upaya hukum apa yang harus dilakukan mengenai putusan pailit? Dasar hukum mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, diatur juga dalam KUH Perdata, misalnya dalam pasal 1134, 1139, dan 1149. Lalu, dalam KUH Pidana, misalnya pada pasal 398 dan pasal 399. Selain itu, undang-undang lain juga mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Lalu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Selain itu, perundang-undangan di bidang pasar modal, perbankan, dan BUMN, dan lain-lain. Itulah beberapa dasar hukum mengenai kepailitan. Akibat hukum dan tanggung jawab PT Co-World Development Tbk. Akibat hukumnya berdasarkan kesimpulan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang pertama, akibat hukum putusan pengadilan terhadap debitor yang dinyatakan pailit adalah sejak tanggal putusan pernyataan pailit si debitor atau si pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sejak dinyatakan pailit, pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit beralih ke tangan kurator atau balai harta peninggalan. Yang kedua, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah untuk perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor untuk menghindari kepailitan karena debitor atau si berutang masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya, hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Seperti halnya permohonan pernyataan pailit, permohonan PKPU juga harus diajukan oleh debitor kepada pengadilan
dengan ditandatangani oleh debitur dan penasehat hukumnya. Lalu, bentuk tanggung jawab dari PT KOL terhadap konsumen dan karyawannya itu terus mengupayakan perdamaian dengan semua kreditur, memastikan kebutuhan dan kepentingan semua konsumen terpenuhi, serta mempertahankan sedapat mungkin seluruh karyawan perseroan yang ada saat ini. Upaya hukum terhadap putusan pilot. Terdapat dua macam upaya hukum terhadap permohonan pernyataan pilot, yaitu kasasi dan peninjauan kembali. Menurut ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pilot adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan untuk peninjauan kembali diatur dalam pasal 295 sampai dengan pasal 298 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diajukan apabila memenuhi syarat yang ditentukan. Kesimpulannya, kepilotan merupakan suatu proses yang mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya dinyatakan pilot oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan tersebut adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayarkan utangnya. Sama halnya dengan PT KOL Development Tbk yang dinyatakan pilot dan tidak mampu membayarkan utang-utangnya. Sehingga PT KOL Development Tbk harus menanggung akibat hukumnya dan harus bertanggung jawab akibat dari kepilotan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan oleh debitur untuk menghindari kepilotan yaitu dengan melunasi utang-utangnya dan mengajukan PKPU. Kepilotan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan PKPU. Sarannya untuk pemerintah dan DPR untuk lebih diperhatikan kembali mengenai peningkatan kasus kepilotan ini, karena jika tidak ada perhatian lebih dan penanganan yang tepat, potensi krisis perekonomian akan semakin besar dan juga dampak dari masalah ini dapat mempengaruhi ratusan industri berikut dengan tenaga kerjanya yang akan terkena PHK akibat dari pilotnya sebuah perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.